Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dokter Yan, selamat pagi Miss dan Mbak semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Mufti Akbar mohon izin untuk mempresentasikan tentang modul R3, di mana saya akan membawakan mengenai teknik membangun aliansi terapeutik dan memulai wawancara. Jadi, untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk memahami konsep aliansi yang terbentuk dalam terapeutik, kemudian juga untuk mengidentifikasi komponen aliansi yang kuat, dan juga untuk mampu merencanakan dan mengevaluasi strategi untuk memperkuat dan membangun dari aliansi terapeutik. Nah, untuk sebagai pendahuluan, jadi perlu dibutuhkan adanya kepercayaan antara pasien dan terapis untuk bekerja sama dengan efektif, di mana terapis ini membangun aliansi terapeutik dengan menunjukkan minat, empati, pemahaman, dan harapan positif. Nah, untuk mengubah cara seseorang berperilaku itu sangat sulit karena harus melepaskan kebiasaan lama terlebih dahulu. Dan pada proses ini, pasien akan merasa seperti di masa-masa transisi yang tidak nyaman, di mana mereka belum punya kebiasaan baru, tapi sudah harus meninggalkan kebiasaan yang lama. Nah, perubahan ini hanya mungkin jadi apabila sudah muncul rasa percaya terhadap terapis, dan kepercayaan tersebut yang pada akhirnya akan menjadi dasar terbentuknya dari aliansi terapeutik. Jadi, dalam terapi psikodinamik ini, nanti klien kita ini akan diminta untuk mengubah cara mereka dalam menghadapi stres dan kemudian dalam menjalani hubungan dengan orang lain, yang memang prosesnya ini akan sangat kompleks dan bisa menimbulkan beberapa hal seperti adanya kecemasan ataupun adanya penolakan. Nah, kepercayaan inilah yang tadi disebutin ini sebagai aliansi terapeutik ini, yang pada dasarnya merupakan hubungan kerjasama antara pasien dan terapis untuk membantu melewati masa sulit saat melakukan perubahan pada klien tersebut. Nah, untuk membangun aliansi terapeutik sendiri adalah salah satu hal yang paling penting dalam memulai terapi, di mana kita ketahui ada 4 pilar dasar dalam membangun dari aliansi terapeutik. Yang pertama dengan menunjukkan ketertarikan, menunjukkan empati, kemudian menunjukkan pemahaman atau understanding comment, dan juga memberikan harapan positif tentang terapi. Untuk yang pertama, mengenai menunjukkan ketertarikan, di mana dalam interaksi terapeutik ini, ketulusan dalam menunjukkan ketertarikan terhadap pasien merupakan salah satu dasar yang penting yang dapat mendorong terbentuknya rasa aman, keterbukaan, dan penghargaan diri dari pihak pasien. Nah, pengalaman sosial yang sehari-hari seperti berbicara atau berbincang dengan individu yang lebih asing menunjukkan bahwa rasa tertarik dan perhatian tersebut memiliki peran krusial dalam membangun hubungan interpersonal yang bermakna, termasuk dalam konteks terapi yang akan kita lakukan. Nah, ada beberapa cara atau strategi yang dapat kita tunjukkan untuk memperlihatkan bagaimana bahwa kita tetap memunculkan ketertarikan dalam konteks atau dalam konsep klinis tersebut. Yang pertama, kita dapat memberikan perhatian secara penuh. Jadi ketika kita sedang menjalani proses terapi, kita berikan perhatian yang cukup pada pasien tanpa adanya distraksi, contohnya dari perangkat elektronik seperti HP ataupun gadget lainnya, ataupun tidak terlihat kita sedang mengerjakan hal yang lain di luar dari mendengarkan atau memberikan perhatian kepada pasien. Kemudian yang kedua dengan mengajukan pertanyaan yang relevan dan mendalam. Nah, yang pertanyaannya ini tidak sekedar hanya bersifat administratif, contohnya hanya bertanya mengenai nama atau usia, tapi juga kita dapat mengajukan pertanyaan yang menyentuh sisi pengalaman pribadi dan emosi pasien. Yang ketiga, kita juga dapat menunjukkan antusiasme kepada cerita pasien. Jadi dengan apa namanya menunjukkan antusiasme pada cerita hal kecil, contohnya dengan memperhatikan detail kecil
eh, seperti mengingat nama individu yang disebut oleh pasien, itu ternyata dapat memberikan dampak psikologis yang cukup signifikan terhadap kepercayaan dan kenyamanan pasien. Untuk contoh konkretnya, misalnya seperti ketika pasien kembali menyebut nama, misalnya contohnya R gitu, dan terapis merespon dengan referensi yang sesuai, atau misalnya menanggapi dengan respon yang sesuai, misalnya, oh, Ibu R ya, mungkin kolega dari konferensi pada sebelumnya, maka hal ini akan mencerminkan memori emosional yang aktif dan akan memperlihatkan adanya keterlibatan terapeutik yang apa namanya, yang asli dan tidak dibuat-buat. Mungkin respon-respon seperti ini yang khususnya di awal-awal proses terapi ini memiliki fungsi yang cukup besar dan bermakna ya. Jadi dengan mengutarakan cara yang setelah disebutkan tadi dapat menunjukkan bahwa terapis ini benar-benar hadir dan mendengarkan secara aktif, juga bisa membantu untuk membentuk aliansi terapeutik yang kuat dengan memperlihatkan komitmen terhadap kehidupan pasien secara subjektif, dan yang di kemudian harinya atau di sesi selanjutnya ini akan menjadi inti dari proses pemulihan dalam terapi. Kemudian yang kedua adalah dengan menunjukkan pemahaman. Nah, menyampaikan di awal terapi bahwa kita memahami pasien sangat penting untuk melibatkan mereka dalam proses terapeutik. Jadi dengan memberikan penjelasan awal yang masuk akal mengenai gejala yang pasien rasakan ini, sedikit banyak akan mulai memunculkan dan memberikan harapan dan rasa lega pada klien. Selanjutnya, dengan menyampaikan penjelasan tersebut sebagai hipotesis, bukan pernyataan pasti atau kesimpulan kita, ini juga bisa apa namanya, membantu kita juga untuk memulai sesi dari psikoterapi tersebut. Nah, beberapa feedback yang dapat saya sampaikan untuk menunjukkan pemahaman di awal, misalnya, sebenarnya putus cinta terakhir ini membuatmu merasa bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang membuat sulit untuk menjalin hubungan jangka panjang. Nah, dalam contoh berikutnya, terapis ini akan menyampaikan pemahaman atas keberlangsungan masalah yang terjadi. Jadi, terapis ini dapat menyampaikan statement seperti, menurutku kekambuhan depresi yang kamu alami akan membuatmu merasa bahwa ini akan menjadi masalah yang menetap dan itu sulit kamu terima sepenuhnya. Nah, pada akhirnya terapis dapat melanjutkan untuk menunjukkan pemahaman terhadap dampak dari kekerasan defensif pada pasien tersebut dengan cara memberikan pernyataan seperti yang dicontohkan, misalnya, karena satu atau hal lain, kamu merasa sulit untuk merespon ibumu dengan cara lain selain menarik diri. Dan hal itu benar-benar membebani hubungan kalian. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk menunjukkan harapan dan ekspektasi positif ya. Jadi pasien yang memiliki ekspektasi positif di awal itu terbukti untuk mengalami perubahan terapeutik yang lebih besar. Jadi sebagai terapis kita disarankan untuk secara aktif terus untuk menyampaikan bahwa eh, terapi ini pada akhirnya itu akan membawa kelegaan atau akan membawa perubahan yang lebih baik untuk klien. Nah, untuk terapis pemula biasanya perlu meniru supervisor untuk dapat menyampaikan optimisme sejak awal. Jadi memang memerlukan jam terbang dan kemudian memerlukan keahlian yang perlu diasah dalam setiap sesi dari psikoterapinya. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan menunjukkan empati ya. Jadi dengan menunjukkan empati dalam sebuah sesi psikoterapi itu bukan hanya memberikan sekedar dari gestur nonverbal, namun melainkan dengan cara mengungkapkan kembali perasaan pasien dengan kata-kata yang sesuai intensitasnya, kemudian memilih pernyataan empatik yang sesuai dengan nada emosi pasien, misalnya kita mengeluarkan pernyataan yang cukup dramatis untuk menyampaikan bahwa kita ikut terkejut dengan apa yang pasien rasakan, ataupun apabila pasien mengalami kegelisahan yang cukup ringan, kita mengeluarkan pernyataan yang menyesuaikan, misalnya dengan berkata dengan pelan dan lembut seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu dengan menjadi ibu yang peka, yaitu
kita memposisikan di sini sebagai seorang ibu untuk pasien, di mana seorang ibu ini akan mendengarkan penuh, kemudian akan merefleksikan apa namanya efek dari klien kita ini dalam bentuk kalimat. Kemudian juga sebagai psikoterapi, sebagai terapis pada psikoterapi ini, kita dituntut juga untuk berani menampilkan sentuhan dari kemanusiaan. Dan apabila kita diam terlalu lama di awal ini, bisa terkesan acuh tak acuh dan bisa menghambat untuk terjalinnya aliansi terapeutik pada sesi berikutnya. Nah, selain itu, untuk faktor lain yang memperkuat aliansi ini, eh, adanya kemajuan dan menetapkan tujuan bersama ini ternyata dapat memperkuat dari aliansi terapeutik yang terbentuk dengan klien. Jadi dengan memfasilitasi ekspresi afek atau perasaan pada klien dan memberikan psikoedukasi tentang proses terapi juga mau berkontribusi terhadap kekuatan dan aliansi yang terjadi ketika dilakukan proses terapi pada pasien. Nah, selanjutnya adalah mengenai tantangan dalam membangun aliansi terapeutik. Nah, bagaimana kita bisa membangun aliansi dengan pasien yang memang eh, pada dasarnya ini sulit untuk mempercayai, misalnya pada pasien yang paranoid, misalnya pada pasien yang mengalami kesulitan untuk percaya bahwa orang lain tertarik dengan kita, atau misalnya sulit percaya bahwa ternyata orang lain peduli pada pasien, dan juga pada pasien yang malu mengakui bahwa mereka sebenarnya membutuhkan bantuan atas masalah yang dihadapi, dan juga pada pasien yang senantiasa mengantisipasi akan dinilai kasar atau keras oleh orang lain. Nah, untuk pasien-pasien atau tantangan seperti ini, kita perlu lebih aktif untuk membangun rasa aman dan dalam menjalin hubungan terapeutik. Terutama hal tersebut itu harus kita lakukan dari mulai sejak awal terapi dan sepanjang proses terapinya. Yang dapat kita lakukan dapat dengan cara mendengarkan semua keluhan, kemudian bahkan terhadap kritik mereka tentang proses terapi, kemudian kita juga jangan bersikap defensif dan menghakimi atas apa yang terjadi dengan mereka. Kemudian juga ciptakan suasana terapi yang kolaboratif di mana pasien merasa dilibatkan dan diikutkan dalam proses psikoterapi tersebut. Dan salah satu strateginya yang dapat kita lakukan adalah dengan cara memvalidasi perasaan dan kekhawatiran mereka. Jadi dengan menunjukkan bahwa kita itu mengerti dan menghargai perasaan-perasaan dari pasien tersebut, dan tunjukkan ketertarikan dengan sungguh-sungguh terhadap apapun yang mereka sampaikan, dan bekerja sama dengan pasien. Jadi bukan hanya sekedar mengarahkan, tapi sebagai terapis juga kita ikut terlibat ketika sedang melakukan proses terapi. Nah, salah satu contoh dalam menangani masalah dari percakapan ini, apabila pasien mengangkat kekhawatiran mengenai privasi ataupun interaksi terapis di luar sesi, salah satu contohnya misalnya dengan apabila pasien dia mengatakan, ketika saya di ruang tunggu, saya melihat Anda berbicara dengan dokter lain di ujung lorong. Saya bertanya-tanya apa yang Anda lakukan. Nah, untuk merespon pasien yang mungkin dia mengalami masalah kepercayaan, kita dapat melakukan pemilihan kata dan merespon dengan pernyataan berikut. Mungkin Anda menyebutkan hal itu karena Anda bertanya-tanya, apakah saya membagikan apa yang kita bicarakan pada orang lain? Perlu Mbak atau Ibu ingat kalau misalnya semua yang kita bicarakan di sini benar-benar rahasia ya. Jadi jika Anda bisa memunculkan atau memiliki kekhawatiran tentang hal itu, kita dapat membicarakannya lagi. Namun apabila kita bisa menggali dan lebih mengajak pasien untuk bekerjasama, kita juga dapat menambahkan pertanyaan, bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang pikiran-pikiran yang muncul itu? Nah, respon ini biasanya kita tunjukkan kalau misalnya relasi terapeutik yang sudah terjadi ini sudah cukup stabil, dan di mana kita sebagai terapis ini dapat mendalami perasaan atau dinamika internal dari pasien. Nah, tujuan utama ini adalah dengan
untuk menyesuaikan gaya komunikasi dengan berbagai jenis tingkat kepercayaan pasien yang pada akhirnya untuk membantu memperkuat aliansi terapeutik yang sudah terbentuk. Untuk pasien yang masih ragu-ragu, penegasan kerahasiaan dan validasi kekhawatiran penting agar mereka tetap merasa aman. Sementara untuk pasien yang sudah percaya, eksplorasi mendalam ini dapat lebih difokuskan dan dapat dilakukan dalam setiap sesi-sesi psikoterapi selanjutnya. Nah, kemudian apabila pasien kita menyatakan keluhan yang mungkin muncul, itu memiliki makna yang tersembunyi. Situasinya mungkin dapat saya contohkan apabila pasien yang telah beberapa bulan menjalani terapi, tiba 15 menit terlambat 2 minggu secara berturut-turut. Kemudian pasiennya diam di sesi berikutnya, lalu menyatakan, janji hari ini benar-benar tidak nyaman bagi saya. Sulit untuk pulang kerja lebih awal dan tiba di sini ini ketika sedang jam sibuk. Nah, kita sebagai terapis ini mungkin akan tetap fokus pada keluhan yang diungkapkan dan mengatakan dapat dicontohkan seperti ini. Kedengarannya hal tersebut sulit untuk Anda. Apakah Anda ingin melihat jadwal kita ini dan kita dapat menyusun jadwal ulang agar kita dapat menemukan waktu yang lebih nyaman? Nah, dengan cara ini, pasien menunjukkan bahwa terapis serius mendengarkan keluhan pasien dan berusaha untuk membantu secara praktik. Terapis ini tidak langsung menanyakan perasaan negatif lain yang mungkin belum diungkapkan oleh pasien, karena pasien dengan masalah kepercayaan yang sulit ini biasanya butuh bukti konkret bahwa terapis ini peduli dan mau bekerja sama terlebih dahulu. Nah, dapat eh, untuk pasien yang memiliki kepercayaan yang rendah terhadap terapi ini biasanya butuh bukti perhatian yang nyata terlebih dahulu. Jadi bukan kita serta-merta langsung mengajak untuk mengurai dan menelisik dari perasaan dari pasien ini yang lebih dalam. Apabila pasien yang sudah kita bantu untuk percaya pada kita ini sudah bisa eksplorasi lebih jauh tentang perasaan mereka, tandanya aliansi terapeutik yang selama ini sudah terjalin itu hubungannya itu akan semakin baik sehingga keluhan-keluhan lain yang lebih dalam dan lebih sensitif ini dapat kita gali secara langsung dan lebih detail. Nah, bagaimana kita sebagai terapi ini dapat mengetahui apabila aliansi terapeutik telah terbentuk dengan baik? Jadi untuk indikator utamanya terbentuk aliansi terapik ini, kita dapat melihat dari kemampuan pasien untuk bekerja sama secara aktif dan produktif dalam perawatan. Jadi ketika pasien dapat bekerja aktif dan produktif dalam terapi ini, menandakan pasien cukup aman dan percaya pada terapis, sehingga mau terlibat secara serius langsung pada proses terapi dan dapat melakukan tugas yang diminta oleh terapis. Karena psikoterapi ini sering menantang karena meminta pasien untuk mengubah kebiasaan lama dalam menghadapi stres dan hubungan sosial. Apabila pasien mau melakukan hal tersebut, berarti pada saat itu sudah terbentuk kepercayaan dasar bahwa terapis ini dapat membantu klien ini untuk melewati proses sulit yang sedang dialami oleh pasien. Kemudian yang kedua, mengenai tingkat kecemasan yang rendah pada pihak terapis. Jadi apabila terapis ini merasa cemas yang berlebihan pada melakukan sesi psikoterapi, hal tersebut bisa menjadi tanda dan prediktor bahwa aliansi terapi ini belum kuat terbentuk. Apabila aliansi sudah baik, terapis merasa lebih nyaman untuk memimpin sesi dan dapat mengarahkan proses terapi tanpa terkesan memaksa. Jadi alurnya itu akan lebih fluid seperti orang tua yang sedang mengajar anaknya untuk belajar berjalan. Terapis yang tenang dan percaya diri ini dapat menunjukkan empati, minat, dan harapan positif dengan lebih baik. Namun apabila pada kenyataannya terapis ini laku dengan kemampuannya, terapis ini dapat membantu eh, mempertajam lagi percaya dirinya ini dengan melihat atau memperhatikan bagaimana supervisor dari terapis ini melakukan terapi pada orang lain dapat dicontoh terlebih dahulu. Selain itu juga terapis yang tidak cemas biasanya lebih mampu untuk menghadapi kritik pasien dengan sikap yang terbuka, yang penting terutama pada pasien-pasien yang memang pada dasarnya sulit untuk percaya. Nah, konsep utama sendiri dari
psikoterapi ini, setiap sesi psikoterapi ini terdiri dari bagian awal, bagian tengah, dan akhir yang masing-masing ini memiliki tujuan dan teknik yang spesifik. Jadi keputusan mengenai durasi dan frekuensi sesi ini didasarkan pada hasil asesmen dan formulasi dari kasus yang ditangani terlebih dahulu. Kita sebagai terapis ini bertugas untuk membimbing sesi psikoterapi ini secara lembut dan untuk memberikan bentuk untuk mengembangkan tema-tema yang mungkin akan muncul atau ide-ide yang akan muncul pada saat sesi psikoterapi. Nah, pada bagian awal atau pembukaan mempunyai tujuan untuk memfasilitasi pasien bertransisi dari dunia luar untuk masuk ke refleksi internal. Jadi, kita akan memfasilitasi pergeseran dari fokus dari aktivitas eksternal pasien untuk masuk ke dalam perasaan pasien. Bisa dengan dimulai sejak pasien ada di ruang tunggu, dengan suara panggilan yang lembut, suasana yang tenang, atau misalnya dengan memberikan apa namanya contoh dengan membukakan pintu dan menuntun pasien dengan sikap yang hangat. Kemudian dari setiap sesi yang dimulai dengan sapaan dan pada sesi pertama, terapis diperlukan juga untuk memperkenalkan diri secara formal. Selain itu, untuk pembukaan sesi terapi harus dilakukan dan dimulai oleh terapis. Jadi, kita seperti membimbing anak yang sedang belajar berjalan dengan apa namanya? Memulai pembicaraan, kita juga harus lebih aktif untuk mengendalikan alur dengan lembut, misalnya dengan mempersilakan pasien duduk, menawarkan air atau tisu apabila pasien tampak gugup, atau dengan memberikan jarak atau jeda kecil sebelum bertanya pertama kalinya. Dan selanjutnya untuk pembukaan sesi ini dapat kita awali dengan memberikan pertanyaan terbuka. Salah satu contohnya dengan apa yang membawa Anda ke sini dan bagaimana hari-hari Anda. Jadi gunakan pertanyaan terbuka untuk mendorong pasien berbicara bebas. Sekitar 5 menit cukup untuk membuka sesi psikoterapi. Dan yang terakhir adalah dengan mengumpulkan informasi awal. Jadi untuk awal dari membuka psikoterapi ini, kita harus bisa mendengarkan pola bicara, intonasi, dan kecepatan berbicara pada pasien. Begitu juga dengan kita sebagai terapis harus bisa mengatur pola bicara, kecepatan berbicara juga. Selain itu juga ketika mengumpulkan informasi awal, sangat disarankan untuk mencatat kata-kata kunci atau tema emosional yang muncul yang diungkapkan oleh pasien. Dan kita sebagai terapis harus bisa menjadikan ini sebagai dasar untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi untuk nantinya kita memasuki ke bagian tengah sesi psikoterapi. Nah, di bagian pertengahan psikoterapi ini disebut dengan pendalaman. Jadi di bagian pertengahan ini sesi tersebut untuk mendalami isu-isu atau masalah yang muncul yang di awal dan hal ini sebagai puncak ketika kita melakukan sesi psikoterapi tersebut. Nah, terapis ini kita dapat memilih topik mana yang perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk membantu pasien terhubung dengan afek yang lebih baik atau memperoleh pemahaman baru. Dan juga dibutuhkan pengaturan waktu agar sesi dapat ditutup dengan baik dan pasien tidak meninggalkan sesi dalam emosi yang mentah. Jadi, meskipun bagian ini adalah bagian pertengahan pendalaman, justru di sesi ini adalah waktu yang tepat untuk mendalami isu yang muncul pada pasien dan pada prosesnya ini pasien seringkali terhubung dengan perasaan baru atau misalnya menyadari sesuatu yang baru tentang diri mereka sendiri. Dan pada sesi ini, kita sebagai terapis juga dapat membuat komentar yang bisa mendorong pasien untuk lebih maju dan lebih apa namanya, lebih produktif dan lebih mengikuti apa arahan kita ketika melakukan sesi psikoterapi ini, misalnya dengan cara menghubungkan kemarahan pasien terhadap bos dengan kurangnya nafsu makan ataupun dengan menanyakan keterlambatan pasien untuk sesi dan menghubungkannya dengan perasaan negatif dari sesi sebelumnya. Jadi terapis mungkin sudah memiliki ide tentang apa yang perlu dieksplorasi sejak awal dan biasanya
menunggu hingga di bagian tengah-tengah sesi tersebut ini untuk lebih mendalami dari materi tersebut. Nah, pada selanjutnya itu bagian terakhir yang disebut dengan penutupan. Jadi pada bagian akhir sesi ini bertujuan untuk mempersiapkan kembali pasien untuk kembali ke kehidupan sehari-hari dengan memberikan waktu yang cukup untuk menutup dan menyelesaikan pembahasan. Nah, pada bagian penutupan ini, kita sebagai terapis disarankan untuk tidak memulai untuk membahas topik baru ataupun menanyakan hal yang lebih jauh atau lebih dalam waktu yang dekat dengan akhir sesi, karena biasanya ini pasien tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan refleksi dan menjawab. Jadi apabila ada hal-hal penting yang ternyata baru muncul atau tergali di akhir, silakan disampaikan kepada klien bahwa hal tersebut itu akan dibahas pada sesi selanjutnya, karena mungkin akan dibutuhkan waktu lebih dalam membahas masalah tersebut. Nah, jadi yang terakhir ini dengan memberikan penutup juga untuk mengkonsolidasikan jadi dari isi sesi yang dilakukan dapat membantu untuk membingkai pengalaman sesi dan memberi isyarat bahwa sesi terapi sudah hampir selesai. Jadi kita dapat menutup sesi dengan komentar yang merangkum dari pembicaraan. Contohnya, hari ini kita sudah membahas banyak tentang hubungan Anda dengan ibu. Dan hal ini memberi tanda bahwa sesi tersebut hampir terakhir dan hampir berakhir dan membantu pasien untuk merasa sesi itu sudah terjalin dengan baik dan siap-siap untuk mengakhiri eh, sesi dari psikoterapi yang sedang dilakukan. Kita juga dapat melakukan pengakhiran dari sesi tersebut dengan cara yang halus dan sopan. Jangan langsung tiba-tiba bilang ke pasien, waktunya habis. Gitu. Jadi kita dapat memberikan contoh seperti, baiklah, untuk sesi hari ini kita berhenti dulu sampai sini ya. Dan apa namanya, untuk hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan, mungkin akan kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Jadi sama dengan memberikan perhatian di awal memulai terapi, juga di bagian akhir juga kita harus juga bisa memberikan empati juga kepada pasien. Selain itu dengan mengucapkan selamat tinggal yang hangat, contohnya dengan sampai jumpa minggu depan, itu dapat memberikan eh, penguatan untuk tetap menjalin aliansi terapeutik yang tetap kuat dan bermanfaat untuk melanjutkan psikoterapi sesi yang selanjutnya. Nah, mengenai durasi, frekuensi, dan lama pengobatan pada sesi psikoterapi ini, jadi dalam setiap sesi ini, panjang sesi ini harus cukup untuk memungkinkan pasien terbuka dan mengembangkan dari tema-tema yang dialami oleh pasien. Jadi umumnya sekitar 45 sampai 50 menit merupakan durasi sesi yang optimal. Eh, untuk melakukan hal tersebut dapat juga dilakukan sesi yang lebih pendek, mungkin apabila pasien itu sudah terbiasa dan dapat mengelola apa namanya emosi dan perhatiannya itu sudah lebih baik. Dan biasanya untuk sesi pertama atau temuan pertama ini biasanya terkadang agak lebih lama sampai 1 atau 1,5 jam. Nah, ini ditugaskan dan difokuskan untuk pengambilan riwayat yang lebih lengkap. Namun hal tersebut juga harus dijelaskan juga kepada pasien di awal, karena kita juga harus bisa apa namanya mengatur durasi sesi yang akan kita berikan dan apa yang akan kita rencanakan di sesi selanjutnya itu secara konsisten supaya pasien juga merasa dilibatkan dalam kegiatan atau kemajuan dari terapi mereka. Nah, untuk frekuensi sesi sendiri tergantung dari tujuan dan kebutuhan pasien, di mana temuan kurang dari seminggu sekali ini membuat kontinuitas yang sulit ya. Ada dua indikasi untuk sesi yang lebih sering. Biasanya dapat kita lakukan 2 atau 3 kali seminggu, sehingga pasien apa namanya merasa lebih eh, mudah untuk terbuka dengan kita dan apa namanya hal-hal yang sudah kita bangun seperti aliansi terapeutiknya itu tidak mudah untuk goyah kembali.
Kemudian untuk yang terakhir ini, untuk terapi jangka pendek sendiri, yang seperti yang saya jelaskan tadi, lebih ditujukan untuk pencapaian tujuan khusus. Sedangkan untuk terapi jangka panjang bertujuan untuk perubahan dalam berbagai aspek dari fungsi kehidupan. Nah, mungkin pasien dengan fungsi yang menurun biasanya membutuhkan beberapa pertemuan untuk membantu mereka mengatasi kesulitan-kesulitan seperti halnya ada peningkatan perasaan untuk maaf bunuh diri ataupun apa namanya melewati minggu-minggu yang sulit setelah kehilangan seseorang yang disayangi atau orang-orang penting atau situasi pada krisis-krisis yang dialami oleh pasien. Berikut referensi yang saya bawakan pada presentasi hari ini. Saya mengambil dari buku Psychodynamic Psychotherapy, A Clinical Manual dari Cabanis tahun 2021. Kemudian terima kasih dan mohon bimbingannya dari Dr. Rian. Semoga apa yang dapat saya sampaikan pada eh, presentasi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, presentasi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.